Pemirsa, satu orang tewas terjebak api dalam kebakaran yang melalap lapak bekas bangunan gusuran kios percetakan di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Api berkobar diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Api berkobar hebat di lapak bekas gusuran puluhan kios percetakan di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya material mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Guna mencegah kebakaran meluas, petugas damkar Senen berusaha menjinakkan api di lokasi. Diduga, api pertama kali terlihat dari sisi kiri lapak dan langsung membesar hingga kemudian menyambar ke semua sisi lapak. Setelah 30 menit melalap, api bisa dijinakkan petugas dan saat ini masih dilakukan pendinginan guna memastikan api tidak kembali menyala. Akibat kebakaran ini, satu orang dilaporkan tewas terjebak api. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Truk kontainer pengangkut air kemasan tersangkut jembatan rel kereta di Jalan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, akibatnya seorang pengendara motor terluka tertimpa portal besi yang roboh. Truk kontainer muatan air kemasan ini tersangkut jembatan rel kereta saat melintasi Jalan Raya Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Truk sempat menghantam rangka portal hingga roboh. Akibatnya satu pengendara motor terluka akibat tertimpa batang portal yang roboh. Sebelumnya, truk kontainer melaju dari Jalan Juanda menuju Empang. Naas saat melintasi lokasi, kontainer truk malah tersangkut jembatan rel lantaran ketinggiannya lebih dari 3 meter. Petugas terpaksa menerjunkan 2 mobil forklift untuk mengevakuasi badan peti kemas yang merosot. Diduga pengemudi truk tersebut tidak paham medan yang dilintasinya. Dan akibat kejadian ini, jalur lalu lintas di kedua arah sempat dialihkan lantaran evakuasi bangkai truk berlangsung lebih dari 2 jam. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melecehkan santriwati, puluhan warga menggerebek rumah pimpinan pondok pesantren di Serang, Banten. Puluhan warga melakukan perusakan pada rumah terduga pelaku pelecehan seksual yang juga pimpinan pondok pesantren KH di Desa Badak Gembor, Cikande, Kabupaten Serang. Tak hanya rumah, warga juga menggeledah pondok pesantren untuk mencari keberadaan pelaku. Aksi penggerebekan dipicu pelaku yang diduga melakukan pelecehan seksual pada santriwatinya. Selain itu, warga juga emosi lantaran laporan mereka tak kunjung ditindaklanjuti hingga warga melakukan aksi main hakim sendiri. Pimpinan Pondok Pesantren Bani Ma'mun yang atas nama Ustadz Khalid, sehingga masyarakat secara spontanitas mendatangi pesantren untuk meminta pertanggungjawaban dari Ustadz Khalid. Akan tetapi Ustadz Khalidnya malah pergi. Ya. Sementara itu, aksi massa baru bisa diredam setelah polisi tiba di lokasi. Sementara pelaku saat ini sudah ditangkap dan diamankan di Polres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, tak punya uang untuk membayar utang, seorang wanita Parubaya nekat mencuri dan menganiaya tetangganya di Brebes, Jawa Tengah. Dari rumah pelaku, polisi menyita barang bukti perhiasan emas milik korban. Polisi menggelandang seorang mak-mak Tamira, 52 tahun, yang nekat melakukan aksi pencurian dan penganiayaan pada tetangganya, Carti, 77 tahun, di Desa Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Saat diinterogasi, pelaku mengakui nekat melakukan aksinya untuk menguasai perhiasan korban. Rencananya hasil curian akan dijual untuk menutupi hutang, namun naas keburu tertangkap. Pencurian berawal saat korban hendak mengambil air wudhu. Tiba-tiba didatangi pelaku yang menggunakan pakaian serba hitam dan penutup wajah. Korban sempat dibekap, lalu dipukul dan kepalanya dibenturkan ke dinding hingga terkapar. Pelaku ditangkap di rumahnya dan dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti perhiasan 2 gelang emas dan 2 cincin emas korban. Sementara korban saat ini dirawat di rumah sakit untuk perawatan. Saksi-saksi kemudian mengarah kepada
lingkungan. Nah, kemudian muncullah nama satu orang yang sudah kita amankan. Nah, dari hasil interogasi awal memang terdapat adanya petunjuk bahwa Ibu Mila itu patut diduga kuat sebagai pelakunya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit sepeda motor raib digondol dua pria yang menyamar sebagai pembeli di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku berdalih meminjam sepeda motor untuk mengambil uang di mesin ATM. Kamera CCTV merekam 2 orang pelaku pencurian yang sedang beraksi di sebuah warung makan di Sidoarjo, Jawa Timur. 2 pelaku berpura-pura hendak membeli nasi kotak dengan uang tanda jadi Rp100.000, kemudian memperdaya korbannya. Mereka berdalih meminjam sepeda motor untuk mengambil uang di mesin ATM. Hanya bermodal percaya kunci kontak berpindah tangan dan sepeda motor tidak kunjung kembali. Ironisnya, sepeda motor korban baru dibeli pemiliknya seminggu lalu. Karyawan saya, kenapa karyawan saya minjamkan? Karena dia merasa itu kantornya dia. Karyawan saya mempunyai feeling itu kantornya dia, bahkan dia sempat masuk di dalam seperti kantornya dia sendiri. Setelah selisih 15 menit, ternyata dia nggak kembali. Akhirnya anak bosnya tadi tanya ke pihak resepsionis. Usai kejadian, korban kemudian melaporkan kasus penipuan itu ke polisi. Namun hingga saat ini sepeda motor korban belum ditemukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Diduga terpleset, seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur tercebur ke dalam sumur. Evakuasi berlangsung dramatis karena diameter sumur yang sempit. Warga desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dihebohkan seorang pemuda yang terjebur ke dalam sumur sedalam 10 meter. Korban diduga terpeleset saat akan ke kamar mandi hingga terjebak di dalam sumur. Warga kemudian meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran dan BPBD untuk mengevakuasi korban. Dengan peralatan lengkap, petugas kemudian berusaha mengangkat tubuh korban. Namun petugas sempat kesulitan karena kaki korban terjepit di dasar sumur. Kondisi sumur yang sempit juga sempat menjadi kendala. 1 jam kemudian, korban bisa naik ke permukaan dengan selamat meski kondisinya lemas. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia minta bantuan petugas ini ya? Langsung minta bantuan petugas. Itu jatuhnya kenapa itu? Nggak paham saya. Nggak paham. Saya sudah tahu di dalam. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa petugas ke rumah sakit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, karena uang komisi penjualan rumah seorang makelar dianiaya temannya sendiri sesama makelar di Ngawi, Jawa Timur. Korban terluka di pelipis dan harus mendapatkan 10 jahitan. Yatiran, 47 tahun, warga desa Gandong, Ngawi, Jawa Timur, diperiksa polisi setelah menjadi korban penganiayaan oleh rekannya. Korban terluka di pelipis setelah diserang dengan senjata tajam. Sebelum penganiayaan, korban dan pelaku sempat cekcok terkait uang komisi jual beli rumah sebesar Rp300.000. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di pelipis dan harus mendapat 10 jahitan. Mendatangi korban untuk diantar ke pemilik rumah dengan maksud minta tambahan. Karena keberatan si korban Yatiran ini tidak mau, kemudian emosional dan cekcok. Saat ini polisi masih memburu pelaku penganiayaan yang melarikan diri. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca buruk, ikan peliharaan petani jaring apung di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat mati mendadak. Benar sekali Kevin, ini akibatnya peristiwa ini nih, para petani ikan pun alami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
Video amatir merekam petani tambak ikan yang mengeluh karena sebagian besar ikan peliharaannya tiba-tiba mati. Akibat peristiwa ini, para petani ikan kelimpungan karena rugi hingga ratusan juta rupiah. Ikan mati massal diduga akibat oksigen dalam air yang berkurang tiba-tiba akibat cuaca buruk. Kondisi ini diperparah oleh hamparan gulma eceng gondok di waduk. Petani itu Rata-rata petani merugi di kisaran antara 1 ton sampai 2 ton. kalau diuangkan berapa tuh kerugiannya? Diuangkan bisa mencapai ratusan juta, Pak. Ratusan juta ya? Iya. Untuk menjaga ekosistem lingkungan Danau Cirata, paguyuban petani ikan Waduk Cirata bersama-sama membersihkan hamparan eceng gondok. Mereka berharap ekosistem air waduk kembali ideal untuk ikan peliharaan mereka. Saat ini, para petani menggantungkan hidup mereka di waduk ini dengan memelihara ikan mas, ikan bawal, ikan patin, hingga ikan nila. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, tak punya uang untuk membayar utang, seorang wanita Parubaya nekat mencuri dan menganiaya tetangganya di Brebes, Jawa Tengah. Dari rumah pelaku, polisi menyita barang bukti perhiasan emas milik korban. Polisi menggelandang seorang mak-mak Tamira, 52 tahun, yang nekat melakukan aksi pencurian dan penganiayaan pada tetangganya, Carti, 77 tahun, di Desa Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Saat diinterogasi, pelaku mengakui nekat melakukan aksinya untuk menguasai perhiasan korban. Rencananya hasil curian akan dijual untuk menutupi hutang, namun naas keburu tertangkap. Pencurian berawal saat korban hendak mengambil air wudhu. Tiba-tiba didatangi pelaku yang menggunakan pakaian serba hitam dan penutup wajah. Korban sempat dibekap lalu dipukul dan kepalanya dibenturkan ke dinding hingga terkapar. Pelaku ditangkap di rumahnya dan dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti perhiasan 2 gelang emas dan 2 cincin emas korban. Sementara korban saat ini dirawat di rumah sakit untuk perawatan. Saksi-saksi kemudian mengarah kepada lingkungan. Kemudian muncullah nama satu orang yang sudah kita amankan. Dari hasil interogasi awal memang terdapat adanya petunjuk bahwa Ibu Mila itu patut diduga kuat sebagai pelakunya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi damai bertajuk Reuni 212 kembali digelar di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta, melibatkan ribuan simpatisan. Selain bersolawat dalam acara Reuni 212, juga dilakukan aksi damai mendukung kemerdekaan Palestina. Gelaran Reuni 212 menyita perhatian publik karena melibatkan banyak massa dan juga rutin digelar sejak 2016 di Monas, Jakarta. Diperkirakan massa yang hadir kali ini mencapai 15.000 orang. Reuni 212 digelar mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi. Dipimpin Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab. Mulai dari sholat tahajud bersama, sholat subuh bersama hingga bersolawat. Dalam reuni akbar aksi 212 kali ini digelar juga aksi damai dan juga berdoa mendukung kemerdekaan Palestina. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang BLUPPB, Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Program budidaya ikan nila salin ini berpotensi untuk mendukung program penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan. Presiden Prabowo Subianto tiba di tambak budidaya ikan nila salin, Karawang sekitar pukul 09 waktu Indonesia Barat, didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Prabowo pun meninjau kawasan tambak ikan nila seluas 84 hektar ini. Tambak ikan nila salin memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektar per siklus. Prabowo juga sempat ikut menebar benih ikan nila yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas KKP berbasis ekonomi biru. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Presiden juga sempat menyapa ratusan warga yang hadir dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak. Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Ya, pemirsa, tim advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Susono meminta Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 28 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Ya, hal ini berdasarkan dengan adanya temuan kecurangan yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS di TPS tersebut. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Susono mendapat temuan kecurangan saat pencoblosan di Pilkada Jakarta pada tanggal 27 November 2024 lalu. Belasan surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno ditemukan di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur oleh oknum petugas KPPS. Tim advokasi Ridho meminta agar pihak yang terlibat dapat diproses secara hukum yang telah ditetapkan sesuai aturan pemilu, serta mendesak Bawaslu untuk menggelar pemungutan suara ulang. Meminta Gakumdu dan penyidik untuk segera menjadikan ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk jadikan tersangka. Kenapa? Karena secara sengaja udah melakukan apa yang dimaksud di dalam pasal 181 tersebut. Kemudian terhadap pelanggaran administrasi pemilu, kami meminta segera Bawaslu merekomendasikan PSU ulang. Tim hukum Ridho juga telah membuka posko pengaduan kecurangan Pilkada Jakarta 2024 selama 7 hari ke depan, dan hingga saat ini telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada informasi kuliner nih, seorang penjual mie ayam di Bantul menjual mie ayam porsi jumbo dengan harga murah yakni Rp8.000 saja. Waduh, untuk bener banget nih Anita dan pemirsa, setiap harinya mie ayam luber ini bisa terjual rata-rata 700 mangkok. Ini dia mie ayam murah meriah dengan topping melimpah. Kedai mie ayam yang berlokasi di Dusun Trisigan, Murti Gading, Sanden, Bantul ini banyak diburu penikmat mie ayam. Dengan harga Rp8.000 per porsi, warung ini selalu ramai pembeli. Sutarno, pemilik dari warung mie ayam ini sudah berjualan mie ayam sejak 14 tahun lalu. Sutarno pun sengaja membuat menu mie ayam luber, yakni mie ayam dengan ukuran dan topping melimpah. Potongan daging yang dibuat luber membuat mangkuk mie ayam dialasi piring. Tampilan mie ayam yang menggugah selera ini pun viral di media sosial, membuat warga berbondong-bondong ingin mencicipi rasanya. Setiap hari sedikitnya 700 porsi mie ayam terjual yang menghabiskan 70 kg mie dan 25 kg daging ayam. Di hari libur atau akhir pekan, penjualan mie bahkan mencapai 900 porsi. Banyak yang suka itu. Alhamdulillah, kalau anak-anak sekolah pasti yang luber. Berapa harganya? 8.000. Ya, untung lah. Dikit-dikit tapi kan habisnya banyak. Hasilnya enak, mie-nya kenyal, porsinya melimpah. Kencang ya, Pak? Iya. Dengan harga segitu kira-kira menurut Mbak murah nggak sih? Dengan harga segitu aku dapatnya? Murah sekali, terjangkau, sangat terjangkau untuk masyarakat. Enak sih, banyak banget, sampai luber-luber. Warung mie ayam luber di Bantul ini buka setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Topping melimpah dengan harga murah meriah. Mie ayam luber Bantul pun diburu semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Indomilk Kids kembali menghadirkan inovasi terbaru untuk mendukung kebutuhan gizi dari anak-anak. Melalui produk susu OHT rendah gula, Indomilk Kids menjawab kekhawatiran para orang tua terhadap konsumsi gula berlebih. PT Indofood CBP sukses makmur terbuka melalui Indomilk Kids meluncurkan Indomilk Kids rendah gula. Inovasi ini dirancang khusus untuk anak usia 2 tahun ke atas dengan pilihan rasa favorit yang enak namun rendah kadar gula. Indomilk Kids rendah gula hadir dalam 3 varian,
coklat dengan 25% lebih rendah gula, full cream tanpa tambahan gula, dan varian baru pisang. Produk ini tidak hanya memberikan rasa yang disuka anak-anak, tetapi juga mendukung kesehatan gigi dan tulang, serta memenuhi kebutuhan energi untuk aktivitas sehari-hari. Objektifnya kita meluncurkan untuk susu rendah gula ini sebenarnya menjawab kekhawatiran dari para ibu bahwa selama ini mereka agak worry dengan kadar gula yang ada di makanan minuman yang mereka konsumsikan setiap hari. Dengan produk rendah gula ini, para ibu dapat memberikan susu bergizi pada anak setiap hari tanpa khawatir konsumsi gula berlebih. Pemirsa, viral razia PSK di Tretes, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur oleh petugas gabungan berakhir ricuh usai ditolak massa. Ketegangan pun terjadi hingga memaksa petugas mengeluarkan tembakan peringatan. Video amatir warga menunjukkan detik-detik razia PSK di Tretes, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihadang massa. Warga terus berteriak menolak razia hingga 6 PSK yang telah diangkut dalam mobil petugas segera dilepas. Warga pun berusaha menghadang kendaraan petugas yang diduga dari Satpol PP Pemprov Jawa Timur dan Pomdam 5 Brawijaya. Ketegangan terjadi, salah satu petugas mengeluarkan tembakan peringatan ke atas. Meski tak ada korban, insiden penolakan razia PSK sempat diunggah ke media sosial hingga viral. Menurut warga, penolakan razia pada Sabtu dini hari tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan massa yang menilai petugas hanya bisa merazia namun tak mencarikan solusinya. Kurang tahu Pak, kok saya nggak tahu. Tahu-tahunya pagi itu. Rame gitu ya? Iya. Tapi yang jelas rame orang sini Pak. Malam, iya. Rame. Mulai jalan itu berapatan sampai sana, biasanya tak gitu. Sampai kuburan kan. Saya itu nggak tahu Pak, tapi ini di HP ini viral. Jadi katanya ada tembakan, ada apa. Itu kurang jelas juga bagaimana ini. Yang jelas ini Pol PP razia PSK nggih? Iya, yang jelas ada Pol PP, kayak ada anggota dari Denpom juga itu Pak. Itu dari mana Pol PP-nya Pak? Kurang tahu juga Pak, kemungkinan itu dari Pemprov. Dalam razia tersebut, 6 PSK yang sempat terjaring operasi dilepas dan dipulangkan ke wismanya masing-masing. Petugas pun bergeser hingga suasana kembali normal. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan.